ya dari yang kelas bawah sampai ke kelas menengah, bahkan sampai ke kelas yang ada di atasnya, bagaimana itu dia berubah. Ya, jadi seperti dasar teori yang sudah dijelaskan bahwa struktur sosial dari sekelompok sosial itu ditentukan oleh ekonomi, ditentukan oleh faktor kepercayaan, sistem kepercayaan agama, ditentukan oleh budaya, ya. Jadi ada budaya, ada agama, kepercayaan, ada pendidikan, ya, ada faktor politik menentukan bisa menentukan kelas sosial seseorang. Tapi dia punya ujung-ujungnya, ya, semuanya itu berorientasi ke apa yang disebut dengan materi, ya, apa yang disebut dengan materi. Jadi profesi yang dia dapatkan itu dikaitkan dengan materi atau ekonomi. Misalnya saya sebagai kuliah lalu kemudian saya berjuang untuk menjadi seorang dosen, itu dalam kaitan dengan materi. Ketika saya maju, saya diangkat menjadi dosen. Saya menjadi dosen, status sosial saya naik. Ya. Karena apa? Karena pertama, saya adalah dosen, lalu kemudian yang berikut gaji sebagai dosen lumayan. Ya. Lumayan yang bisa hidup lebih bagus, ya. Bisa membagi kasih dengan orang lain, bisa jalan-jalan seperti sekarang. Saya ada di Kabupaten Lembata, kemarin saya ada di Flores Timur, ya. Bisa jalan-jalan. Ya. Jadi, dengan status saya sebagai dosen itu, ya tentu kedudukan sosial saya lebih di atas daripada beberapa yang lain, daripada beberapa profesi yang lain, jadi materi. Nanti kemudian dia sebagai petani pun demikian, ya, dia sebagai petani pun demikian. Bagaimana dia mampu mengoptimalkan potensi tanah pertanian yang dimiliki. Jadi sekalipun dia punya tanah pertanian yang besar, tetapi dia tidak punya kemampuan mengolah tanah pertanian dimiliki sama saja. Nanti kemudian terjadi proses pemiskinan di desa. Proses pemiskinan di mana saja, di mana tuan tanah, tadi ada tuan tanah besar, ya, tuan tanah besar, dia tidak punya kemampuan mengolah tanah pertanian, yang mengoptimalkan tanah pertanian, maka yang ada adalah supaya dia bisa hidup, dia jual dia punya tanah-tanah pertanian, lalu menjadi miskin. Ya, seperti itu. Ya. Baik, jadi saya ingatkan memang kalau dia mati, langsung kamu tulis kembali apa yang saya jelaskan. Tulis kembali apa yang saya jelaskan, lalu kumpul secara malam jam 7 sampai jam 7.15. Seperti biasa, ya. Menjadi tadi itu tadi kita bagaimana proses itu, ya, bagaimana sistem status dan pelapisan sosial, sistem status berubah. Jadi kalau saya menjelaskan dari pemerintah kolonial Belanda berhasil terus, ya Anda bisa baca sendiri. Nah, tapi saya sudah jelaskan secara lebih tegas tentang bagaimana ada agama, ada politik, ya. Jadi misalnya seorang politisi atau seorang yang terlibat dalam politik, dia berjuang untuk menjadi atau masuk ke dalam wilayah yang namanya legislatif, dapat kursi di DPR, dapat kursi sebagai bupati, dapat kursi sebagai gubernur, dia punya status sosialnya mendadak naik. Saya selalu dalam penjelasan setelah Peran Seribu Raya itu menjadi anggota DPR kemudian menjadi gubernur, saya bilang bahwa kami angkat dia dari gubuk yang real itu langsung naik ke rumah jabatan. Jadi dia lonjak, dia melompat dari kondisi hidup yang sangat miskin langsung ke kondisi hidup yang sangat glamor, yang sangat kaya sebagai wakil ketua DPR yang selalu kemudian menjadi kemudian menjadi gubernur, ya, kemudian menjadi gubernur. Dan lalu kemudian karena konsekuensi dia sebagai gubernur, maka gajinya besar, insentifnya besar, lalu kemudian kekayaannya melimpah ruah, duitnya melimpah ruah, miliaran rupiah yang ada di bank tinggal saja dinikmat seperti itu. Tapi sebelumnya dia adalah ya orang biasa, ya, rumahnya juga seperti itu. Tapi ada faktor politik menyebabkan dia secara cepat naik ke atas. Oke. Nah, itu ya. Kalau petani kita tahu faktor ekonomi, ya, petani kita tahu faktor ekonomi. Bagaimana dia mengoptimalkan potensi sumber daya yang dia miliki? Sumber daya ini bagaimana? Jadi, Anda bisa lihat kemarin saya ada
kasih tulisan tentang singkong ya, apa namanya, wanita tangguh penjual singkong, ya kan? Kamu sudah baca? Yuningsi, sudah baca? Hah? Sudah baca? Harus baca dong. Siapa yang sudah baca? Ini Ferdinandus. Sudah baca? Sudah, Pak. Itu kira-kira Anda tertarik dengan apa sih? Coba jelaskan singkat saja. Nah, singkat saja. Wanita tangguh penjual singkong. Apa yang bisa jelaskan? Kasihan dong, kamu mahasiswa lalu kemudian dikasih bahan untuk baca, tidak baca. Domingus, sudah baca? Belum. Nah, kasihan, saya sudah kaji cukup lama ya. Adolfina Tae. Belum. Ya, saya harap Anda sudah harus mahasiswa ya. Dikasih tugas, dan dikasih tugas kamu cari dan baca. Siapa yang sudah baca? Silakan. Wanita tangguh penjual singkong. Siapa yang sudah baca? Bagaimana kamu bisa punya pengetahuan? Bagaimana kamu bisa ya, kalau Anda bisa berlipat ganda, ya kan? Oke, dan nanti kamu baca ya. Nah, lalu kemudian dia punya pandangan teoritisnya seperti tadi saya katakan. Dia punya, yang berikut adalah bicara tentang penyebab inovasi dari lapisan atas ke lapisan bawah. Tadi kan faktor pendidikan, ya, faktor pendidikan. Faktor pendidikan bisa menyebabkan orang atau status sosial, kedudukan sosial seseorang itu bisa berubah. Jadi katakan tadi politik dia bisa masuk ke wilayah legislatif, itu dia faktor pendidikan. Pak Ignas bisa masuk ke wilayah dosen, itu faktor pendidikan. Ya, kita geluti pendidikan, kita bersaing dalam pendidikan sehingga bisa menjadi dosen. Setelah menjadi dosen juga kita bisa bersaing untuk mempertahankan status saya sebagai dosen yang bisa dihargai. Dihargai maksudnya ketika saya diminta jalan-jalan ke sini dibiayai. Kalau saya tidak punya kemampuan saya tidak diminta jalan-jalan. Ya. Dan ketika jalan-jalan itu dirasakan manfaatnya, senang. Ketika saya melakukan komunikasi sebentar, saya kasih kuliah di sana di desa. Ya. Besok lagi ada saya kasih kuliah di desa. Saya menyebutkan kasih kuliah bukan kasih penyuluhan ke kasih apa, tidak. Saya bilang saya kasih kuliah untuk masyarakat desa. Generasi milenial 20 orang, 30 orang sebentar malam saya kasih kuliah di sana. Generasi milenial anak tidak tamat SMA, tidak tamat sekolah, saya suruh mereka kumpul. Yang dilihat potensial, saya kumpulkan mereka, saya minta mereka kumpul untuk saya kasih kuliah. Seperti itu. Ya. Baik. Jadi ada yang punya teorinya bagaimana penyebab inovasi dari lapisan atas ke lapisan bawah. Di situ ada kasus yang pertama saya angkat, ya, itu kasus desa Cianjur, Kampung Selatawi. Ya, mohon maaf, itu di sana pengaruh agama sangat kuat. Jadi pasti itu dia bisa masuk melalui tokoh agama, karena yang ada di desa itu pengaruh tokoh agama yang kuat. Tokoh agama yang sangat berwibawa, bahkan dia akan berpendidikan. Sangat protektif. Misalnya bagian C di situ dia bilang memiliki pesawat radio dengan apapun tujuannya dianggap sebagai kelakuan yang tidak senonoh. Jadi di desa itu radio itu dianggap tabu. Tidak boleh ada radio. Tidak diperkenankan pemakaian alat pengeras suara di dalam masjid. Anda bayangkan, ya? Saya juga kaget. Saya waktu di Jakarta, sama waktu di Jawa Barat,
Saya kadang-kadang tanya, kok masjidnya nggak bunyi-bunyi sih? Oh, Pak, kalau di sini adanya nggak boleh gunakan mic. Waktu saya penelitian